Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan, tema kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada perkara yang gaib. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab, gaib itu diambil dari kata ghaba yaghibu ghaiban, yang berarti kullu ma ghaba anka au huwa kullu ma ghaba 'anil uyun wa in kana muhassalan fil qalbi. Segala sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi, segala sesuatu yang tidak terlihat, walaupun itu diyakini di dalam hati seseorang. Nah, maka setiap orang yang tidak nampak, tidak hadir pada saat ini bisa dikatakan dengan gaib. Ya. Nah, ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, gaib itu adalah maghaba anil hasati wa ilmil insan. Sesuatu yang tidak mampu ditangkap oleh indera manusia. Pertanyaannya, indera manusia ini ada berapa? Ada 5. Ada yang punya 6 indera. Ya, kalau ada yang punya 6, 7, 8 dan seterusnya, mungkin ini satu hal yang perlu untuk dipertanyakan. Ya, keumuman manusia semuanya adalah memiliki apa? Ya, 5 indera, yaitu penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, ya, perasaan, ya. Nah, maka sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan indera manusia itu adalah sesuatu yang gaib. Termasuk di dalamnya adalah dengan ilmu manusia. Ya, dengan ilmu manusia mana saja, maka tidak mungkin untuk ditangkap, ya, oleh ilmu tersebut. Nah, sehingga seperti misalkan di dalam bahasa Arab, setiap kata yang terdiri dari huruf jim dan nun semuanya memiliki makna yang tersembunyi. Ya, ada namanya jannah, yaitu apa? Surga. Ya, di mana surga ini kenikmatannya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatari qalbi basyarin. Ya, tidak pernah mata itu melihat, tidak pernah, ya, telinga itu mendengar, bahkan tidak pernah, ya, terlintas di dalam benak atau pikiran manusia. Nah, demikian pula dengan al-jin, ya. Jin itu juga adalah sesuatu yang tersembunyi. Walaupun mungkin pada bagian-bagian tertentu, ya, bisa diketahui, bisa dirasakan dan lain sebagainya. Nah, ada kemungkinan orang yang merasakan, orang yang mampu untuk mengetahui keberadaannya dan seterusnya, maka disinilah yang perlu untuk kita kaji secara mendalam. Ya. Nah, jadi ini adalah pengertian, ya, gaib baik secara bahasa ataupun juga secara istilah. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanan kepada perkara yang gaib ini memiliki urgensi, ya, memiliki tujuan, memiliki hikmah. Yang pertama adalah dia sebagai fondasi agama. Ya. Karena banyak hal-hal di dalam agama kita yang memang masuk wilayahnya adalah apa? Gaib. Ya. Tetapi kenapa kita meyakini dan mempercayainya? Karena hal yang gaib ini diberitakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumber informasinya
dipastikan benar, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, maka kita meyakininya. Nah, sehingga apa? Ya, beriman kepada perkara hal yang gaib ini menjadi satu ya pondasi, di antaranya adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi kita yang tidak melihat Nabi SAW, maka apa? Memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan mereka yang melihat Nabi SAW kemudian beriman. Nah, maka para sahabat itu disebut dengan sahabat karena mereka melihat Nabi, kemudian mereka beriman kepada Nabi, kemudian mereka wafat dalam keadaan Islam. Disebut dengan sahabat. Sedangkan orang-orang yang hidup setelahnya tidak melihat Nabi SAW tapi mereka beriman kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak menyebutnya dengan sahabat, tapi Nabi menyebutnya dengan apa? Ikhwani, yaitu apa? Saudara-saudaraku. Maka Nabi SAW pernah merindukan saudaranya di hadapan para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bukan, kalian adalah para sahabatku. Yang dimaksud dengan saudaraku adalah mereka yang tidak melihat Nabi, kemudian mereka apa? Beriman kepada Nabi. Dan amal mereka akan diberikan pahala 50 kali lipat. 50 kali lipat dari pahala amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang melihat Nabi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali tanda-tanda kenabian yang memang seharusnya mereka beriman kepada Nabi SAW. Tetapi ketika ada orang yang belum pernah melihat Nabi SAW, hanya mendengar berita, hanya mendengar atau membaca, ya, dan seterusnya, maka mereka memiliki keutamaan tersendiri, yaitu dengan pahala mereka 50 kali lipat daripada apa? Pahala sahabat. Bukan berarti kita ini lebih utama daripada sahabat Nabi SAW, karena nanti ada keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak melihat Nabi SAW, yang disebut dengan fadlus suhbah, yaitu keutamaan bersahabat dengan Nabi SAW. Nah, kemudian yang kedua, ya, keimanan kepada perkara yang gaib ini adalah barometer keimanan dan ketakwaan. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang beriman dan bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib, ya. Nah, maka apa? Sesuatu yang sifatnya lahiriah nampak, maka apa? Itu sesuatu yang biasa. Tetapi sesuatu yang ya bersifat tidak lahiriah, tidak nampak, kemudian seseorang itu mengimaninya karena keyakinan tentang berita yang sampai kepadanya adalah sesuatu yang benar, maka itu sesuatu yang luar biasa, ya. Sehingga kalau kita lihat misalkan, ya, ketika ada undangan pengajian, ya, maka yang hadir itu relatif sedikit, ya. Kenapa? Karena yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang tidak nampak, ya, sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi orang-orang yang hadir di sini meyakini tentang adanya hal seperti itu, yaitu berupa pahala dan balasan. Apalagi hari Ahad pagi, ya. Kalau misalkan Ahad pagi ini ada undangan, ya, senam massal, ya, sepeda gembira, ya, hadiahnya kulkas, ya, hadiahnya kompor gas, ya, maka apa? Kita lihat banyak yang hadir. Bahkan dari ujung, ya, pinggiran kota pun juga apa? Mereka sudah mempersiapkan diri. Kenapa? Karena yang ingin mereka dapatkan adalah sesuatu yang nampak terlihat, ya. Nah, tentu apa? Ini menjadi satu, ya, barometer tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah ujian keimanan, ya, ujian keimanan, ya. Dan inilah kalau kita lihat,
ya ujian bagi orang-orang Bani Israel ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang perkataan Bani Israel kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Musa sampai kami ini melihat Allah secara apa? Nyata. Ya. Bahkan Fir'aun dengan menterinya Haman membangun sebuah bangunan yang bernama piramid hanya untuk apa? Ya, melihat Tuhannya Musa alaihissalam. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka menuntut sesuatu yang sifatnya apa? Nampak, lahiriah, terlihat, empiris dan lain sebagainya. Padahal di situ ada sesuatu yang gaib. Di sini merupakan apa? Ya, keutamaan tersendiri untuk ya mengimaninya. Maka ini menjadi sebuah ujian ya tentang keimanan ya dengan perkara hal yang gaib. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi perkara yang gaib ini menjadi beberapa bagian. Ya. Walaupun nanti sebetulnya apa? Hanya pendekatan saja yang berbeda. Ya. Ada yang disebut dengan gaib mutlak, di mana gaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat ya An-Naml ayat 50 ya. Qul man fis samawati wal ard ya'lamul ghaiba illallah. Ya. Katakanlah Muhammad, siapakah yang ada di langit dan bumi ini yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan di dalam surat ya Luqman ayat 34 berkaitan dengan ya mafatihul ghaib, yaitu apa? Kunci-kunci kegaiban. Berkaitan dengan kapan terjadinya hari kiamat, apa yang terjadi pada hari esok, di mana manusia itu akan mati, kapan hujan turun, dan apa yang ada di dalam rahim, maka semuanya adalah kunci-kunci kegaiban. Nah, ada juga ya kegaiban yang sifatnya relatif atau nisbi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kegaiban ini pada sebagian makhluknya. Berkaitan dengan masalah jin, malaikat, ya, tanda-tanda hari kiamat. Maka dalam hadis Nabi SAW yang sahih disebutkan di dalam ya buku Hisnul Muslim berkaitan dengan zikir. Ketika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka apa? Mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia melihat malaikat. Dan jika kalian mendengar lolongan anjing, ya, maka segeralah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia melihat syaitan. Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan meminta karunia ketika ayam berkokok, pada saat itu malaikat hadir. Kemudian ketika kita berdoa, bisa saja malaikat itu mengaminkan doa kita, kemudian doa yang diaminkan oleh malaikat menjadi doa yang dikabulkan. Demikian pula ketika seorang itu meminta perlindungan kepada Allah ketika hadirnya syaitan karena anjing yang menggonggong atau melolong, maka dengan zikir meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka bisa melindungi dirinya dan mengusir daripada syaitan. Ya. Nah, maka hewan, binatang ditampakkan bahkan memiliki kemampuan untuk hal tersebut, ya, dan ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hewan tersebut. Nah, kemudian untuk manusia, maka yang ditampakkan kegaiban ini hanyalah dibatasi para nabi dan rasul. Maka disebutkan di dalam surat Jin, ya. Surat Jin ini nanti diawali dengan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, ya, sesungguhnya telah diwahyukan bahwasannya ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Jadi diwahyukan. Rasulullah SAW itu mengetahuinya melalui wahyu.
Nah, kemudian di akhir surat Al-Jin ini disebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Maka Allah lah yang mengetahui sesuatu yang gaib, maka yang gaib ini tidak ditampakkan kecuali mereka yang diridhai dari kalangan nabi dan rasul. Nah, maka kegaiban yang sifatnya relatif ya bisa ditampakkan ya kepada para nabi dan rasul. Ya. Nah, ada sebagian ulama juga yang membagi ya gaib ini ada yang sifatnya juz'i sebagian, ada yang sifatnya apa? Kulli, seluruh. Juz'i ini maknanya apa? Sebagian bisa kita ketahui melalui ilmu yang kita dapatkan, melalui teknologi yang diciptakan oleh manusia atau direkayasa oleh manusia, melalui tajrubah, pengalaman ya. Tetapi pada hakikatnya ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Ya, seperti apa? Sesuatu yang ada di dalam rahim. Kita bisa mengetahui, oh ini rahimnya sudah apa? Ada jantungnya, sudah ada detak jantungnya, oh sudah ada bentuknya, ya, dengan teknologi yang ada. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah ini laki-laki atau perempuan. Ya. Kata dokter ini laki-laki, ternyata setelah berojol apa? Perempuan. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan mungkin ya ada orang yang anaknya perempuan semua, kemudian pingin anak laki-laki. Dia cari tips bagaimana nih supaya bisa keluar anak laki-laki. Oh, dengan makanan seperti ini, oh dengan posisi seperti ini dan lain sebagainya, ya. Walaupun nanti akhirnya juga berojolnya apa? Perempuan. Ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Sebagian bisa diketahui, tetapi sebagian tidak bisa diketahui. Demikian pula dengan misalkan apa? Turunnya hujan. Ya, kita bisa memprediksikan. Ya, walaupun dahulu disebut dengan ramalan. Ya, sekarang dengan apa? Perakiraan. Ya, akan terjadi hujan, kemudian awannya mendung dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa memastikan ya kapan hujan itu apa? Ya, turun seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini sehingga menjadikan apa? Ya, gaib itu menjadi juz'i. Sebagian bisa diketahui tapi apa? Sebagian ya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga nanti pembagian gaib yang sifatnya kulli, menyeluruh, dan ini hampir sama dengan pembagian gaib yang sifatnya apa? Mutlak. Ya, artinya apa? Sama sekali tidak bisa apa? Diketahui dengan ilmu, dengan pengalaman ya ataupun dengan teknologi yang ada. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-An'am ayat 59 disebutkan dengan kunci-kunci kegaiban. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dalam surat Al-An'am 59. Nah, di dalam bahasa Arab, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam bukunya ya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, beliau menyebutkan mafatih itu ya bentuk jama dari miftah. Jadi ada dua ya cara membaca. Ada namanya miftahun dengan dipanjangkan ya, maka jamaknya adalah mafatih dengan dipanjangkan. Ada juga miftahun dengan dipendekkan, maka jamaknya adalah mafatih dengan dipendekkan. Semuanya maknanya sama, yaitu apa? Ya, kunci. Jadi bisa miftahun, bisa miftahun seperti itu. Ya, tapi memiliki makna yang sama. Nah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam bukunya tersebut beliau menjelaskan setidaknya ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang apa ini maksud dengan mafatihul ghaib. Ya. Ada yang mengatakan mafatihul ghaib itu maksudnya adalah apa? Berkaitan dengan kegaiban langit, berkaitan dengan takdir dan rizki. Ada yang menyebutkan bahwasanya kegaiban atau kunci-kunci kegaiban ini berkaitan dengan masalah pahala dan dosa. Ada juga yang berpendapat tentang masalah apa? Ya, turunnya azab, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya kalau kita lihat ya ayat ini ditafsirkan dengan ya hadis Nabi SAW, dan inilah pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan apa yang disebut dengan mafatihul ghaib. Nah, maka di dalam hadis riwayat Bukhari ya
Nomor hadis 4697 disebutkan mafatihul ghaib khamsun, ya. Jadi kunci kegaiban itu hanya 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ma fi ghaddin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Disebutkan di sini fi ghaddin, pada hari esok. Maksudnya apa? Hari yang paling dekat dengan hari sekarang. Ya. Yang paling dekat dengan hari sekarang saja apa? Tidak ada yang mengetahui. Bagaimana kalau hari itu apa? Ya, lebih jauh daripada hari yang sekarang. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya. Maka apa? Tentu ya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang diliputi oleh rahim kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah, tidak ada yang mengetahui kapan akan turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya, tidak ada sejiwa pun yang mengetahui kapan dia akan mati. Wala ya'lamu mata taqumus saa'ah illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini disebut dengan apa? Mafatihul ghaib. Nah, ketika ada orang-orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, ya, berkaitan dengan apa yang akan terjadi esok dan seterusnya, maka ini adalah apa? Kemungkinannya 2. Dia adalah pendusta atau dia berkolaborasi dengan syaitan, ya, di mana syaitan itu mencuri berita gaib. Nah, maka di dalam ya kitab tauhid disebutkan tentang bagaimana syaitan itu mencuri berita gaib. Mereka itu apa? Bekerja sama, ya, untuk sampai kepada langit, ya, kemudian mereka berupaya untuk ya mencuri berita gaib. Ada yang berhasil mencuri berita gaib, ya, kemudian mereka sampaikan kepada para walinya, yaitu dukun, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang tidak berhasil ketika mereka apa? Kena lemparan bintang. Maka bintang itu adalah sebagai rujuman lisyayatin, ya. Rujuman itu maksudnya apa? Ya, sebagai lemparan bagi para syaitan. Maka yang namanya ar-rajim itu, ya, terjemahannya mungkin kurang pas disebut dengan terkutuk. Ar-rajim itu maknanya apa? Al-marjum, dia yang dilempar, ya. Mungkin ada istilah hukuman rajam. Hukuman rajam itu hukuman dengan cara apa? Dilempar dengan batu. Nah, maka syaitanir rajim, syaitan yang ar-rajim itu maknanya apa? Yang dilempar dengan apa? Dengan bintang. Ya, terjemahan kita lebih kepada apa? Yang terkutuk, ya. Tapi sebetulnya apa? Syaitan itu dilempar oleh bintang karena mereka berusaha untuk mencuri berita gaib. Ya. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat, ya, kunci-kunci kegaiban ini nanti, ya, menjadi pintu, ya. Kunci tentang kegaiban yang berkaitan dengan kematian, di mana, ya, manusia itu akan mati, ini adalah pintu dari alam barzakh, ya. Kemudian seseorang tidak mengetahui, ya, kapan, ya, apa sesuatu yang akan terjadi pada esok hari, maka ini adalah pintu berkaitan dengan masalah apa? Amal. Kita tidak tahu amal kita besok ini seperti apa. Seseorang misalkan tidak mengetahui tentang apa yang ada diliputi oleh rahim, maka ini berkaitan dengan pintu berkaitan dengan apa? Alam, ya, hewan. Ketika seseorang tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hujan, maka ini adalah pintu berkaitan dengan alam tumbuhan, ya. Ketika seseorang tidak tahu kapan, ya, terjadinya hari kiamat, ini adalah pintu tentang apa? Alam akhirat. Nah, berarti di sana apa? Ada hal-hal yang, ya, kita tidak mengetahui karena apa? Kunci-kuncinya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ketika seseorang itu mempelajari, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah, ya, memang idealnya adalah apa? Dengan ilmu-ilmu tersebut, ya, seseorang itu apa? Sampai pada tingkat, ya, la ilma lana illa ma 'allamtana, ya.
Kita ini tidak punya ilmu kecuali apa? Ya, kecuali ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang sangat sedikit, ya. Nah, maka disebut dengan ulama itu adalah apa? Mereka yang punya rasa takut. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kata khasyah itu menunjukkan apa? Bahwasannya rasa takut itu dibangun dari sebuah pengetahuan tentang kemahabesaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia membandingkan ilmunya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Itu sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Sehingga disitulah muncul adanya apa? Rasa takut. Sehingga antara khosyah dengan khauf itu memiliki perbedaan. Khosyah itu rasa takut yang dibangun karena pengetahuan tentang apa? Kebesaran dan keagungan yang ditakuti. Sedangkan khauf adalah rasa takut yang tidak didasarkan pada pengetahuan seperti itu. Nah, sehingga disebutkan al-ulama di sini, ya, bisa ulama dalam arti yang mereka menguasai ilmu-ilmu syariat, ya, bisa juga ulama yang mereka itu apa? Menguasai ilmu-ilmu kauniyah. Dengan catatan ketika mereka mempelajari itu, maka apa? Tumbuhlah yang namanya apa? Khasyah. Bukan kesombongan, tetapi apa? Ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kunci-kuncinya saja dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, dan sekarang ini muncul orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, bagaimana ya Islam menyikapi tentang orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib tersebut? Nah, maka di dalam satu buku yang ya sangat sederhana tetapi memiliki urgensi yang sangat besar tentang ya salah satu usul atau al-usulus salasah, ya, di situ disebutkan tentang apa? Makna orang yang mengakui sesuatu yang gaib ini masuk di dalam kategori yang disebut dengan taghut. Ya. Taghut itu aja ma tajawazal bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya. Jadi setiap sesembahan yang diikuti, yang ditaati, di mana seorang hamba itu apa? Ya, melampaui batas syariat, maka disebut dengan taghut. Ya. Nah, maka taghut itu banyak macamnya, dan di sana disebutkan ya salah satu taghut itu adalah ya barang siapa yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Karena kalau dia mengaku berarti di situ ada apa? Unsur kedustaan bisa saja. Ya. Tetapi juga bisa itu kaitannya dengan kolaborasi antara dirinya dengan syaitan. Nah, jadi yang pertama, mereka yang mengakui perkara yang gaib disebut dengan taghut. Kenapa? Karena dia sudah melampaui batas, melampaui dirinya, sehingga mereka apa? Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang yang mengaku perkara yang gaib, maka apa? Ya, mereka telah melakukan kekufuran. Kenapa mereka melakukan kekufuran? Karena mereka mengingkari Al-Qur'an. Ya, mengingkari apa? Al-Qur'an. Bahkan tidak mengingkari Al-Qur'an seluruhnya, satu ayat saja yang diingkari, maka apa? Ya, sudah mengingkari seluruh Al-Qur'an. Yaitu berkaitan dengan apa? Mengetahui sesuatu yang gaib. Kalau dia mengakui sesuatu yang gaib, sementara yang gaib itu di dalam Al-Quran disebutkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya ditampakkan kepada para nabi dan rasul, maka dia sudah mengingkari Al-Quran. Nah, mengingkari ayat Al-Quran sama saja mengingkari seluruh Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ya, orang yang mengaku melihat sesuatu yang gaib secara khusus berkaitan dengan masalah jin, ya, maka apa? Dibatalkan persaksiannya. Maka Al-Imam Baihaqi rahimahullah ya menyebutkan satu riwayat di dalam Manaqibus Syafi'i, ya, yang menyebutkan tentang perkataan Imam Syafi'i, "Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu." Barang siapa yang mengaku dia itu melihat jin,
maka kami batalkan persaksiannya. Artinya apa? Ketika ia bersaksi di pengadilan maka persaksiannya batal karena apa? Dia termasuk orang yang berdusta. Orang yang pendusta maka tidak bisa dijadikan saksi di dalam apa? Pengadilan. Ya, maka kami batalkan persaksiannya. Bukan yang dimaksud kami batal persaksian ini adalah batal ya syahadatnya, tidak. Tetapi apa? Batal persaksiannya ketika ia menjadi saksi di ya pengadilan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kedustaan dengan mengakui melihat apa? Melihat jin, seperti itu. Nah, kemudian ya, orang yang mengaku melihat hal-hal yang gaib, maka di situ ada kerjasama dengan syaitan. Ya, bahkan tidak kerjasama saja, tapi istikhdam bil jin, menjadikan jin itu sebagai apa? Pelayannya. Maka nanti ada namanya apa? Jin khodam. Ya, jin yang menjadi apa? Pelayannya. Dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya apa? Pengobatan yang sekarang sedang viral. Ya, kan kita akan lihat dengan kun fayakun. Ya, seperti itu. Atau mungkin dengan mendatangkan apa? Ya, malaikat. Ya, mendatangkan Nyi Roro Kidul, seperti itu. Ya, itu semuanya adalah bekerja sama dengan apa? Dengan syaitan. Ya, mungkin ya orangnya itu apa? Merasa apa? Wah, saya kok diberikan kelebihan dan seterusnya. Tapi itu sebetulnya apa? Satu kerjasama. Nah, bagaimana orang yang mempercayai tersebut kemudian dia datang bertanya lagi, konsultasi lagi seperti itu, maka apa? Tidak diterima salatnya 44 hari, 40 hari 40 malam. Ya, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang datang kepada apa? Dukun paranormal. Di mana dukun paranormal ini apa? Mengaku mengetahui sesuatu yang gaib dengan cara apa? Ya, bekerja sama, berkolaborasi dengan jin. Kemudian ia fasa'alahu an syai'in, bertanya tentang sesuatu. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Wa saddaqa bima yaqulu. Kemudian ia membenarkan dengan apa yang diucapkannya, lam tuqbal lahu salatahu arba'ina yauman. Maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bahkan seandainya ketika kita itu membenarkan, mengiyakan, ya, maka dalam riwayat lain disebutkan apa? Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Ya, orang yang mendatanginya hanya sekedar bertanya, hanya sekedar untuk mengetahui, ya, iseng-iseng, tidak membenarkan, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Artinya dosa mendatangi orang seperti ini, ya, menghapuskan pahala dosa 40 hari 40 malam. Walaupun salatnya itu kewajibannya gugur, tetapi pahalanya hilang dengan dosa seperti ini. Apalagi sampai membenarkan hal tersebut, maka apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Ya, Al-Qur'an tersebut. Dan ini termasuk di dalam apa? Tala'ub minasyaitan, yaitu apa? Permainan daripada apa? Syaitan. Ya. Nanti kita akan melihat ya bagaimana permainan syaitan ini dalam dua tayangan ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kemudian kita apa? Ya, berhati-hati dengan model-model ya seperti ini yang sebetulnya apa? Di sini ada tala'ub minasyaitan, yaitu permainan daripada apa? Syaitan, seperti itu. Walaupun ya casingnya ustadz ya, walaupun casingnya mungkin nanti kiai, tetapi apa? Jangan sampai apa? Tertipu. Walaupun kadang-kadang membaca ayat Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena syubhat itu semakin halus, ya, maka apa? Itu semakin tinggi, ya. Maka apa? Perlu kejelian dan seterusnya. Karena syubhat itu semakin halus, maka apa? Banyak orang yang tertipu. Ya, seakan-akan benar tapi sebetulnya adalah apa? Ya, batil, seperti itu. Ya. Kita akan lihat ya, walaupun nanti sini ada apa backgroundnya musiknya sedikit, tapi tidak masalah. Ya.
jin muslim atau jin kafir? Wah, itu belum tanya waktu itu. Saya beneran itu. Saya lupa. Bener, saya itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Nggak lihat KTP junior. Nggak lihat KTP. Aduh. Karena memang saya cuma bilang aja, udah, tugas sudah selesai, kamu udah ketemu sama saya, berarti gimana sekarang? Ya sudah, saya pergi aja, bilang gitu deh. Pergi aja, habis pergi tuh, pergi aja jalan, muter di sini ya. Alhamdulillah, aman dia kakinya. Saya itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Kadang itu kalau saya lagi bisa melihat bareng-bareng sama teman-teman makan, itu kan saya lihatin. Ya walaupun berdoa, saya lihat mana yang berdoa, itu yang saya amati satu-satu, ya kelihatan kalau di situ masih ada jin. Walaupun masakan itu masakan atau makanan itu makanan yang halal. Iya masih. Ya walaupun berdoa, saya lihat mana yang berdoa, itu yang saya amati satu-satu, ya kelihatan kalau di situ masih ada jin. Yang saya amati dari penonton yang kemarin di sini, beberapa kasus di sini, kalau umpamanya ada jin ilmu, itu ketahuan saya ilmu itu, ini jin ilmu itu tahu. Tapi yang namanya dajjal itu, ya kalau ibu saya ceritain atau pemirsa di rumah saya ceritain, dajjal itu gimana? Yang saya lihat itu di ilmu itu kan jin ya. Biasanya yang saya amati manusia itu ketempelan jin, kesurupan, gitu ya. Nah yang saya amati dari dajjal itu lucu. Jadi jin yang di dalam tubuh manusia, entah itu ilmu, itu ditempelin dajjal. Jadi udah manusia, ada jin ilmu, tempelin dajjal. Dan dajjal menguasai. Dan dajjal menguasai jin tersebut. Bentuknya seperti apa kalau dajjal yang ada di sana? Yang dajjal yang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat itu kayak mata aja satu gitu. Jadi mata satu, dia tangannya kayak ada tangan tuh banyak dia. Jadi jin itu dikuasai kayak seperti tangannya dia. Seperti itu. Mata aja satu. Kedip gitu. Kedip gitu aja. Nah, ini memang kalau ini apa ini yang namanya dajjal ya. Memang kita harus pahami bahwa saya sendiri diizinkan mengetahui oleh Allah Ta'ala bahwa itu dajjal. Kita harus pahami bahwa saya sendiri diizinkan mengetahui oleh Allah Ta'ala bahwa itu dajjal. Kita harus pahami bahwa saya sendiri diizinkan mengetahui oleh Allah Ta'ala bahwa itu dajjal. Berkolaborasi dengan nanti ikut saya aja, mau belajar agama. Pak Ustadz, Iya. dia jiwa sosialnya tinggi. Iya, ngerti. Saya bisa lihat kamu. Iya. Kamu nggak bisa lihat saya. Saya lihat. Lihat kayak apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu. Temennya siapa coba? Tahu. Lah ngarang aja kamu Pak itu. Ustadz, ya namanya orang manusia yang bisa melihat jin itu, ya pasti itu udah ketahuan berarti Apa? memang digangguin jin. Pak Ustadz melihat saya. Enggak. Ini kan Enggak. tahu. Enggak. Berarti Pak Ustadz berarti gangguan jin. Enggak. Ya sudah, makanya udah santai aja. Ya udah. Ya. Ya, kamu masuk di dalam tubuhnya lagi Mbak Mala, nanti tunggu waktunya keluar. Ingat, tunggu waktunya keluar. Tapi kalau nanti. saya belajar lagi, Bu. Sama saya, belajarnya sama saya. Buat ngobatin orang ya? Hah? Buat ngobatin. Ngobatin jin-jin yang luka-luka malah enak. Saya nggak, pokoknya saya nggak mau. Pokoknya saya mau ngobatin orang aja, Pak Ustaz. Saya apa? Kenapa saya penghalang dajjal? Kenapa? Di belakang kamu. Siapa?
Kamu Dajjal, kamu gak akan takut sama jin kan? Iya. Di belakang saya emang ada siapa? Saya lihat Lihat kayak apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu. Aku tahu kamu siluman. 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 Gak usah nebak-nebak kamu. Siapa kamu? Aku Joko Isman Herlambang. Gak takut. Aku juga gak takut sama kamu. Aku perlihatkan bahwa kamu akan dicincang nantinya. Kamu mulai hari ini, seluruh para malaikat akan memegang kamu. Seluruh utusan-utusan akan memegang terahmu. Seluruh para utusan yang ada di belakangku akan memegang kamu atas izin Allah Ta'ala. Seluruh para utusan akan memegang kamu. Kamu mau saya hancurkan? Kamu mulai hari ini, seluruh para malaikat akan memegang kamu. Seluruh para utusan yang ada di belakangku akan memegang kamu atas izin Allah Ta'ala. Ya, ini yang pertama Pak. Ya, nanti kita akan masuk yang kedua. Seperti itu. Artinya dari tayangan ini memang kita sudah mendapatkan kesimpulan ya berkaitan dengan mengaku sesuatu hal yang gaib. Ya, yang paling parah adalah dengan apa? Mengaku melihat Dajjal. Ya, padahal Dajjal itu dalam hadis-hadis yang sahih ya bukan seperti itu. Ya, dan Dajjal itu kan akan muncul nanti pada akhir zaman seperti itu. Nah, ini jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan syubhat ya. Nah, kemudian kita akan lihat yang kedua ini, yang lagi viral juga sebetulnya. Sanceh, kamu melilit dada itu. Sanceh. Rong, kamu grogoti anak itu, Rong. Jangan Nengse. Kamu lagi viral juga ini. Roro gitu. Anakmu semuanya Ampun, masuk. ampun tuh. Ratu. Roro gitu. Ngelamak deh. Roro gitu. Kamu adalah tuannya. Dia tidak kuat daripada disiksa. Dengar baik-baik omongan. Nyi Roro Kidul aja taat sama aku. Iya, Nyai Roro Kidul baik sekali orangnya. Tapi saya yang diajak dukun ke Jombang. Aku ingin tahu omongannya Nyi Roro Kidul. Kamu mundur ya. Mundur. Mundur. Kanjeng Ratu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini juga saya lindungi. Semua anak-anaknya, semua keluarganya juga saya lindungi. Ya. Nah, jadi salah satu contoh nanti mungkin kalau masuk di YouTube saya kira banyak ya videonya tentang pengobatan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hal-hal seperti ini tentu nanti kita bisa ya berhati-hati ya. Kemudian nanti kita bisa mengamati dan lain sebagainya ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam hal seperti ini. Apalagi nanti yang diberikan musibah dengan sakit ya, sudah ke dokter tidak kunjung sembuh, sudah ke rumah sakit juga tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Kemudian ada tawaran-tawaran seperti ini yang akhirnya tergoda ya. Yang penting sembuh, tetapi akhirnya ya sembuh fisiknya, tetapi ya akidahnya menjadi ya menjadi menyimpang seperti itu ya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan tema yang mungkin masih berkaitan ya, sehingga ya semakin dunia ini modern ya, maka yang namanya perdukunan juga semakin modern
Ya, jadi mengalami perkembangan teknologi nanti. Ya, nanti ada yang lebih rumit lagi berkaitan dengan masalah nanti apa? Ya, hipnosis, ya, atau berkaitan dengan masalah apa? Penggunaan ya cara-cara yang lebih modern, ya, yang sebetulnya itu bagian daripada apa? Ya, masuk dalam bagian sihir, ya. Ada hipnoterapi dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita kaji bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup untuk pagi hari ini, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah materi kuliah Ahad pagi-pagi ini. Jadi bagaimana cara kita mengimani hal-hal yang baik, yang gaib, tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang ditunjukkan oleh